Kita transaksi sampai ratusan juta sehari. Oh, Kalau untuk artis yang pernah ke sini itu kayak Soimah, Haji. terus Bang Narji ya, Ya. terus Anji, Anji ya. ya vokalis The Ref Vokalis itu, The Ref ya. Yuni Syara, Yuni Syara juga. ya, Oh, Anjasmara juga terjun Anjas sampai juga sekarang. Ya, suka. suka. Dari Asia itu Indonesia. Indonesia sebetulnya. terbesar. Asia. Pasar terbesar tanaman hias itu. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Come on. Shake it like you mean it, baby. Come on and dance with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amril di channel YouTube Kopi Chat. Saat ini Sobat Kreatif, saya sudah berada di kawasan Puncak Bogor mungkin ya. Sebelum saya Puncak tapi masih di Bogor. Saya berada di salah satu pusat pertanian tanaman hias Tiara Nursery. Nah, saya sudah bersama salah satu pemilik daripada tanaman hias nursery ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang. Betul. Saya jauh dari Jakarta nih. Ya. Pengen ngobrol sama Kang, pengen kenal, pengen tahu bagaimana sih bisnis yang Kang Denny jalanin dari awal sampai sekarang ini. Boleh ceritain, Kang? Boleh. Ya. Saya berdiri main tanaman hias itu dari tahun 2008 ya mungkin ya. Mungkin dari online itu dari HP pesan multimedia ya dulu ya. Belum ada WhatsApp belum ada. Jadi belum ada sosmed, belum banyak juga. Terus kita paket online juga dulu itu Tiki itu ada di Taman Topi ya dulu. Taman Topi Bogor ya. Ekspedisi untuk ngirim ke luar daerah itu, makanya di sini tuh jauh banget dulu mah ya gitu. Ya untuk sekarang mungkin setiap pinggir jalan mungkin ada ya ekspedisi sambil berjalannya waktu itu. Makanya kita dari dulu itu berdiri Tiara Nursery untuk memasarkan itu, kita sebagian besarnya juga ikut pameran-pameran juga kan gitu ya. Dari 2013 saya terjun pameran di luar gitu, di mall-mall kayak di Bogor misalkan dari Botani Square, terus pindah lagi per bulan lagi, pindah di Belanova, terus pindah lagi di Taman Mini Taib. Nah, terus terakhir nanti di lapangan Banteng. Kenapa memilih tanaman hias, Kang? Mungkin hobi atau memang dari... Kalau nggak dari hobi repot. Ya. Itu gimana sih merawat tanaman hias? Mungkin berbeda dengan tanaman-tanaman lainnya. Betul, setiap tanaman itu kan beda-beda karakter ya. Makanya ada yang karakternya rentan, ada yang kuat. Nah, kembali lagi kita dengan media tanamnya apa kan gitu. Yang cocoknya seperti apa. Mungkin kalau di daerah Ciapus itu disebutnya ciri khas media tanamannya itu daun bambu. Daun bambu. Ya, beda sama di Bandung, Jakarta kan gitu. Karena di sini tuh ciri khas media tanam Bogor Ciapus itu daun bambu kebanyakan. Ini luasnya berapa meter? Ini luas 3.000 meter. 3.000 meter. Berapa banyak tanaman jenisnya gitu? Kalau untuk jenisnya mungkin di 50 jenis ada. 50 jenis. Itu jenisnya. Kalau tanamannya totalnya mungkin puluhan ribu. Puluhan ribu tanaman gitu ya. Oke. Ini kan tadi Akang bilang ini jadi sentral ya, pusat tanaman hias di Indonesia mungkin ya. Itu Akang sudah melakukan ekspansi atau menjual kemana aja Kang? Untuk penjualan lokal kita setiap daerah ya, setiap kota-kota besar juga kita masukin, kita supply barang juga. Terus kita juga ekspor juga kan gitu ya, ke Asia, ke Cina, ke Filipina, ke India, mungkin ke Eropa, saya ke Amerika, Kanada, sama ke Rusia. Oke, wah itu gimana prosesnya? Apakah itu kan berjam-jam nggak untuk itu aman? Untuk perizinannya kita proses dari izin permitnya kan gitu ya. Nah, kita untuk ngirim keluar itu kan harus ada CV ya. Nah, kita alhamdulillah kita bikin CV itu, terus untuk permit kesananya ke customer, misalkan ke Eropanya juga harus punya permit kan gitu.
Nah, kita ke apa ya? Kita sebelumnya ngirim ke luar itu harus pakai karantina kan gitu untuk sampel tanaman hias itu yang mau dikirim apa kan gitu. Makanya diuji lab dulu, takutnya ada kutu apa binatang, karena kan nggak bisa ya, nggak boleh kan gitu. Makanya harus steril juga. Nah, kemudian itu kita untuk pengiriman ekspor itu beda sama di lokal. Kalau di ekspor itu kita cuci bersih akarnya. Nah gitu, sampai nggak ada unsur tanah. Nah, yang boleh itu ngirim ke ekspor itu pakai sphagnum moss. Apa tuh, Pak? Sphagnum moss itu kayak lumut. Kalau nggak pakai kokopit. Ya, yang dianjurkan, yang dibolehkannya itu kan. Jadi kita ngirim keluar itu apa ya? Antara bank itu pakai PayPal. Oh gitu. Iya, jadi nggak bisa langsung. Nggak bisa. Itu proses berapa lama? Itu tergantung ke negaranya, bisa nyampe 1 mingguan. 1 minggu. Itu negara, masing-masing negara beda pilihan jenis pohonnya. Iya. Yang paling banyak disukai sama mereka? Yang saya kirim itu Calathea, Philodendron, Anthurium, Aglonema juga. Itu berapa harga per batangnya itu, apa per pohonnya itu? Kalau kita ngejual di sini sama di itu kan bisa beda 3 sampai 4 5 kali lipat kan gitu dari harga lokal. Tahun berapa itu? Saya ekspor itu 2021. 2021. Saat ini masih berjalan. Masih berjalan. Masih berjalan. Artinya memang potensinya di tanaman hias nursery ini memang besar sekali ya untuk membangkitkan ekonomi, terutama Akang sendiri ya. Nah Kang, tadi Akang bilang kan saat ini memang lagi lesu ya. Betul. Itu kenapa, gimana tuh, boleh ceritain nggak? Belakangan ini apakah memang sedikit penjualannya atau gimana? Ya, untuk sekarang apa ya, sudah kayak sistem bertahan ya. Kalau untuk sekarang itu ya mungkin perekonomiannya juga lagi menurun kan gitu. Mungkin dari pemerintahannya juga belum stabil kan gitu ya Pak ya. Ya kita sebetulnya kalau momen sepi kayak gitu itu kita punya kesempatan untuk bertani. Nah kan gitu. Untuk kita ini juga kita dibantu untuk administrasi juga, kita live juga karena di lokal juga kita pasarnya masih ada kan gitu. Artinya tetap promosi by sosial media. Ikut-ikut seminar mungkin, pameran gitu. Pameran juga. Kita kalau mungkin daerah Jakarta, kalau luar Jakarta udah nggak kehitung. Nggak ke ini. Sudah banyak. Iya. Boleh tahu gak sih berapa omset? Kalau untuk sekarang dulu pernah sampai berapa? Dulu mungkin pengeluaran kita juga per bulan 50 juta. Per bulan 50 juta pengeluarannya. Tapi omsetnya bisa sehari, kadang kan namanya usahanya. Apalagi di pas Covid itu kita transaksi sampai ratusan juta sehari. Kan gitu. Kalau umumnya pas Covid itu ratusan juta sehari. Iya. Besar sekali berarti ya. Bisa nyampe 250 juta. Kadang ya namanya usaha, kadang ada yang 10 juta, 15 karena nggak menentu. Itu modal awal berapa sih kalau boleh tahu? Kalau saya dari sebesar ini atau mungkin kecil dari dulu? Kecil. Nah itu gimana ceritanya? Nah kita itu dulu di pinggir rumah, kadang dari tempat 80 meter. Terus 5 tahun pindah lagi ke 500 meter. Nah, terakhir 2012 pindah ke sini pas ada bisa nih tanah IPB yang bisa digarap untuk petani kan gitu. Ini disewakan dari IPB? Iya, disewakan. Per tahun? Per tahun. Boleh tahu berapa ya? Per meter itu kita bayar untuk IPB itu 5.000. 5.000 rupiah? 5.000 rupiah. Per meter? Per meter. Per tahun? Per tahun. Murah ya? Iya. Dulu sampai 1.000 dulu. 1.000 rupiah. Per meternya, tinggal kali luasnya berapa. Oke. Gitu. Nah Kang, mungkin boleh cerita tentang suka duka dulu awal jatuh bangunnya, pasti kan pernah merasakan. Ya suka dukanya untuk tanaman hias mungkin faktornya dari apa ya,
ada yang nyuri, Oh. terus kita ngirim, kadang ada yang ngambil nggak dibayar kan. Ada gitu. juga? Ada juga. Berarti ruginya lumayan ya? Nah gitu, kita kalau apa ya, kayak bikin taman di perumahan, Iya. kadang lewat orang ini nggak taunya Beda. lagi penagihannya kemana kan gitu. Gitu. Ada aja sih faktor yang Ada ya? ini. Kang, aku tadi cerita ngobrol di belakang kalau banyak juga artis-artis ya yang Iya, sering yang terjun. beli, main dan terjun. Boleh Betul. ceritakan Kang? Siapa aja Kang? Kalau untuk artis yang pernah kesini itu kayak Soima, Arji? terus Bang Narji ya, Ya. terus Anji, Anji ya. ya vokalis The Ref Vokalis itu, The Ref, iya. ya. Terus Yuni Syara, Yuni Syara juga. ya, Oh, Anjasmara juga terjun Anji sampai juga sekarang. Ya, suka. suka koleksi tanaman hias kuping gajah. Dia selalu kesini, Dia di temen sih. teman. Mm-mm. Oh, gitu. Tapi memang sebetulnya potensinya nih buat Potensi sangat besar. besar ya, Betul. gitu ya. Nah, boleh tahu sehari itu berapa pengiriman untuk ke Jakarta atau mungkin keluar Jawa gitu? Kalau dulu sih kita apa ya, pakai truk itu. Kalau orang jauh ke sini kayak Malang, Semarang, Lampung seminggu 2 kali. Jadi 2 kali. satu muat truk itu bisa nyampe 4 sampai 5.000 pohon. Baru pohon. Ya, makanya kita garap petani itu dulu kita sendiri itu berdiri ada paguyuban kan gitu. Nah, Nah, makanya kita kerjasama sama petani-petani nih. Jadi kita yang promosiin tanaman, nanti customer pesannya apa, nanti kita bisa ngambil dari petani-petani. paguyuban sini apa? juga. Paguyuban Tiara Nursery. Tiara Nursery, IPB. IPB. Iya, Mereka yang membantu untuk mendistribusikan, Iya. mempromosikan. tanaman pembibitan, Pembibitan, ya, segala. produksi tanamannya gitu. Makanya saya yang di sini tuh pengepul kan gitu ya. Nah, kita bisa bantu petani-petani juga, Bisa dibilang ini agen ya, agen. agen tanaman hias. Iya, di sini tuh. Total berapa banyak sih? Kang? Boleh mungkin Akang tahu yang Tanaman. jadi agen gitu selain Akang di Bogor ini, di daerah Ciapus ini, Yang besar-besarnya, yang besar-besarnya? paling yang besar-besarnya kayak Kang Haji Taufik, kayak Pak Haji Uli itu kan sudah mengenal mendunia ya, karena dia ekspor juga. Iya. Terus kalau petani-petani di sini banyak sebetulnya, bisa nyampe 300 mungkin. 300 petani Iya, 300. Tanaman petani, hias, Gus? Tanaman hias. dari warga lokal sekitar Iya, aja. warga lokal. Oke. Karena dulu itu apa ya, penduduk di sini hampir 70% ya Petani petani tanaman tanaman hias. hias. Kang, kalau boleh tahu kenapa ya harga dasar di sini ketika sampai di misalkan sebut saja di puncak gitu ya, Mm-mm. itu udah beda sekali jauh harganya. Permainan harga atau gimana? Apa ada Permainan. kesepakatan harga antar pedagang gitu? Sebetulnya kita nggak bisa Hmm. menaktorkan harga tanaman ini, beli 100.000 dijual 1 juta itu kan sah sebetulnya, Oh iya, karena itu kan black market. black market. Kita nggak bisa. Hmm. Yang penting orang suka, selagi dia suka kan nggak ada nominal untuk. Iya. Makanya dulu apa ya, waktu Philodendron Monstera sampai Janda Bolong per daun 20 juta itu kan dulu murah sebetulnya. Iya. Nah, kenapa bisa mahal? Mungkin momen waktu apa ya? Covid. Waktu Covid itu ya mungkin dari kesempatan Iya. iya main harga. Main harga ya. Terus juga kita Ramai di ekspor juga, media. makanya harga ekspor itu gila-gila tuh, ngejual keluar kan gitu ya. Makanya di lokal itu berani juga, karena pasar terbesar itu dari Asia itu Indonesia. Indonesia sebetulnya. terbesar. Asia. Pasar terbesar tanamannya situ. Kang, kalau untuk daerah ini kan tropis ya, ini dingin ya, Iya. puncaknya dingin. Kalau untuk Jakarta itu aman, atau yang Aman. daerah panas yang lainnya, kayak Kalimantan panas kan ya? Ya, mungkin tinggal dikasih tanah sih sebetulnya. Tanah. Ya, kalau di sini kan kita di Bogor sendiri media tanam itu nggak ada unsur pakai tanah. Jadi daun bambu, sekam sama andam, akar pakis mungkin ya. Jadi lama kelamaan dia bisa jadi unsur tanah juga. Oke. Gitu. Selain jual tanaman, jual pupuk atau yang mengelola atau
produksi pupuk sendiri? Ya paling media tanam. Media tanam aja Iya, gitu. media tanam. Karena obat-obatan kan sudah ada yang banyak penjualnya kan gitu ya. Kang, apa sih harapan Akang ke pemerintah khususnya daerah nih ya, pemerintah daerah terhadap usaha-usaha lokal atau usaha rumahan gitu ya seperti Akang ini gitu? Kalau harapan saya sih apa ya, untuk ngejual lokal ya mungkin kendalanya penjual online harus apa ya, dimudahkan kan gitu ya. Dimudahkan artinya mungkin ada kendalanya di retur kadang kan gitu ya. Kita kan ngirim tanaman hidup, kadang 1 minggu di retur, didiemin, kendalanya kan itu ya, mungkin dari pihak kurirnya juga sih, kita nggak menyalahkan kan gitu. Kalau untuk ekspor juga perizinannya harus cepat, kadang kan kita bikin surat izin ini ekspornya kan kadang 1 minggu sampai 2-3 minggu baru jadi. Lama ya kan gitu. Terus juga kalau pengen cepet harus ada uangnya juga. Ya itulah. Iya. Kadang KTBLC ya Kang ya? Betul. Bisa 3 juta kita bayar orang dalam, bisa sehari jadi. Cuma kan makanya akan dorong ke pemerintah. 1 pintu, 2 pintu gitu ya. Maksud waktu juga dipersingkat ya, jangan terlalu lama gitu ya, karena menyusahkan, merepotkan petani-petani juga ya gitu. Kendalanya dari situ. Kang, dari segini luasnya 3.000 meter, berapa karyawan yang mau dipekerjakan? Di sini 7 karyawan. Itu apa aja mereka? Mengerjakan apa aja? Untuk penyiraman, pembibitan kan gitu ya. Untuk masing-masing dia punya tugas tersendiri sih. Cara pengobatan, terus pemupukan juga. Yang mana yang harus dibibitkan, mana yang harus disiram kan itu, mana yang harus dikasih pupuk. Dari sebanyak tanaman jenis ini, mana yang diunggulkan Kang? Jenis tanaman apa Kang? Kalau untuk saya pribadi masih jenis Calathea ya, soalnya kita masih ekspor. Ya. Kalau untuk kiriman ke Eropa masih jenis Calathea, ada yang di depan. Itu berapa Kang satu pohonnya itu kalau dijual? Kalau dijual bisa ada yang untuk lokal sih, ada yang 25.000 sampai harga jutaan masih ada. Gitu. Dimana jenis Calathea-nya juga ada yang biasa sampai yang koleksi juga ada. Kang, terakhir Kang, mungkin saat ini ya kita melihat para petani kita itu jarang saya melihat anak-anak muda yang melakukan, maksudnya yang mau turun gitu ya. Betul. Kotor-kotoran, panas-panasan. Mungkin akan ada semacam saran ke mereka gitu. Ke anak-anak muda terutama. Betul. Ya. Kalau saran saya untuk adik-adik di bawah saya kan gitu ya. Jangan apa ya? Jangan terlena untuk bermain yang apa ya? Nggak bermanfaat gitu. Intinya kita rajin, kita apa ya, hilangin gengsi kan gitu. Kita apa ya, sebetulnya pengen usaha itu kita nggak harus punya produk sebetulnya. Yang penting untuk sekarang itu kita foto terus dari sayanya berapa, dia bisa jualnya berapa. Kan promosinya gitu. Ya? Promosinya kan kayak gitu. Nah, apalagi dia punya jaringan tersendiri. Makanya sebetulnya ada orang-orang anak-anak sini juga yang masih sekolah, dia emang mungkin dari faktor kebutuhan kan gitu ya. Nah, harapan saya rajin-rajin posting kan gitu. Makanya di sini tuh banyak juga yang nggak punya tanaman tapi dia pengen usaha gitu. Itu bisa dibantu kan? Bisa dibantu. Nah, kayak mahasiswa biasa kesini juga ada yang magang tapi pengen untuk cari sampingan untuk jajan, saya ajarkan. Betul. Nanti dari sayanya berapa, dia jual berapa, bebas. Yang penting ada kelebihan gitu. Artinya bisa dia belajar tapi juga punya menghasilkan uang juga. Menghasilkan uang juga. Kalau dari pemerintah suka ngasih penyuluhan sih? Kalau dari pemerintah IPB mungkin? IPB juga paling apa ya, anak-anak IPB yang magang ke sini. Yang memberikan penyuluhan-penyuluhan ya? Iya. Pemanfaatan ya. Kadang dari Padang sini tuh 3 bulan,
sama sekarang juga masih sih anak IPB cuma 2 orang. 2 orang. Lagi ada penelitian aglonema. Aglonema. Ya, kalau untuk teman-teman yang suka tanaman hias atau yang berhobi dengan tanaman hias, saya di sini pemilik tanaman hias boleh ibaratnya buat jual lagi bisa, untuk koleksian di rumah juga bisa ya. Saya bertempat di Bogor, Jalan Pondok Bitung, Desa Sukamantri ya, nomor 17. Mungkin di map juga ada Tiara Nursery. Nomor HP saya kalau mau ngubungin WhatsApp 0896 82 95 8255. Nah, kalau mau di TikTok ada tuh admin saya ya. Kalau pengen lihat semua jenis tanaman hias, mungkin ada admin saya yang namanya Lia Tiara Nursery. Kalau pengen menghubungi admin langsung boleh, mau ke saya juga boleh. Kang, terima kasih banyak Kang Dhani. Semoga sukses usaha tanaman hiasnya dan berkah ya Kang ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sekian dari saya untuk tayangan kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam.